Kita aktifkan nih, aktifkan gradient tool atau tekan tombol G pada keyboard. G pada keyboard, hingga aktif gradient tool. Opsi yang dipergunakan itu adalah foreground to transparent. Jadi kembali lagi ke yang tadi, pembelajaran tadi. Kita membutuhkan foreground to transparent. Jadi kita aktifkan nih, foreground to transparent. Kotak yang nomor 2, foreground to transparent. Opsinya itu adalah linear gradient, modenya itu normal, opacity-nya itu adalah 100. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Jadi opsinya itu adalah pilihannya itu adalah pertama itu adalah foreground to transparent, kemudian normal, ya, pilihannya normal, kemudian radial, ya, maaf, normal, ini linear, terus opacity-nya itu 100. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Paham. Nah, warna foreground-nya harus dipastikan itu adalah warnanya itu hitam. Warna foreground-nya ya, warna foreground-nya itu harus dipastikan itu warnanya hitam ya. Kalau belum hitam, kalian tekan tombol D. Jadi warna foreground itu harus hitam. Jika warna foreground itu belum hitam, tekan tombol D terlebih dahulu. D itu untuk default warna. Kemudian tekan tombol X sampai warna foreground-nya itu, warna foreground pindah ke depan ya, warna hitam ya. Foreground hitam. Atau pindah, warna hitam pindah ke depan. Warna hitam posisinya menjadi foreground. Sampai di sini paham? Sampai di sini paham tidak? Paham, Pak. Ya, paham. Kemudian tarik gradasi dari pembatas, ya, tarik gradasi dari pembatas ke arah gambar. Jadi nariknya itu dari sini nih. Ini kan pembatasnya nih, ya. Jadi ini kan pembatasnya. Ini pembatasnya itu tarik ke bawah dengan menggunakan gradient dari pembatas ke bawah sehingga membentuk seperti itu. Jelas nggak? Paham nggak? Sehingga membentuk seperti ini nih. Sehingga membentuk seperti ini. Nah sekarang yang berikutnya itu adalah misalnya city landscape. Tekniknya sama ya, city landscape. Kita buka city landscape, caranya sama dengan yang tadi ya. Caranya sama dengan yang tadi. Caranya sama dengan yang tadi. City landscape-nya coba kalian kerjakan. Window, range, tekniknya sama ya. Window, range, kemudian pilih tile. Kemudian ini saya pindahkan ke kiri. Kita tutup. Oh ini terlalu besar, berarti kita pilih menu edit, transform, kemudian scale, kita perkecil seperti ini. Diletakkan di sini ya misalnya ya. Kemudian di checklist, kemudian gunakan image adjustment hue and saturation, gitu kan, sama kan ya. Kita kurangi saturasinya, lightness-nya ditambah. Kemudian pilih menu multiply ya, multiply seperti itu. Untuk menghilangkan pembatas, tambahkan masking, tarik gradasinya ke atas, ini tarik gradasi ke bawah. Ngerti nggak sampai sini? Mengerti nggak? Sampai di sini paham tidak? Bentar, coba dulu. Silakan dikerjakan. Sampai bentuknya itu kira-kira seperti itu. Oke, udah Pak, paham. Paham ya? Jadi yang kalian lihat pada background yang ada di sini itu adalah teknik yang digunakan itu seperti tadi. Teknik yang digunakan itu seperti tadi. Jelas sampai di sini?
Jelas, Pak. Jelas ya. Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan ke berikutnya itu adalah bagaimana caranya kita melakukan proses mengcropping gambar dengan menggunakan masking. Ya. Membuka gambar yang dibutuhkan dulu. Silakan kalian buka gambar yang dibutuhkan, file open ya. File open, kita buka gambar misalnya image 04. Sudah belum? Kita buka gambar image 04. Jadi membuka gambar yang dibutuhkan, yang image 04. Sebaiknya kita, sudah belum? Yang ini. Membuka gambar yang dibutuhkan, pilih menu file, kemudian open, pilih file gambar yang akan dibuka, kemudian open. Selanjutnya, jika bekerja dengan 2 dokumen gambar atau lebih, ya sebaiknya kita mengatur ruang kerja dengan mengakses menu window, kemudian arrange, pilihannya itu adalah yang tile. Sampai di sini jelas? Window, range, tile. Kemudian aktifkan move tool atau tekan tombol V pada keyboard. Tekan tombol V pada keyboard. Tarik gambar kedua ini ke dalam dokumen poster, kemudian tutup dokumennya. Sampai di sini jelas? Lakukan proses pembesaran dan pengecilan. Karena ini kan besar ya ukurannya ya. Berarti pilihannya itu adalah pilih menu edit, transform scale, tekan tombol shift. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Kemudian checklist. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jelas ya. Ini saya perkecil. Checklist. Ya. Nah, tahapan berikutnya itu adalah mengcropping gambar dengan pen tool dan masking. Yang berikutnya ya. Berikutnya itu adalah mengcropping gambar dengan pen tool dan masking. Jadi mengcropping gambar dengan pen tool dan masking. Mengcropping gambar dengan pen tool dan masking. Jadi pastikan layer 3 itu, layer yang akan di cropping itu aktif. Misalnya ini layer 4 lah ya, dalam hal ini layer 4. Jadi pastikan layer 3 yang akan di cropping itu aktif. Sudah? Sudah aktif? Sudah aktif belum? Sudah, Pak. Sudah. Jadi pastikan aktif. Kemudian yang berikutnya setelah diaktifkan, kemudian aktifkan pen tool. Nah, ini pembelajaran kemarin yang sudah saya bahas. Jadi aktifkan pen tool. Jadi kalau mengaktifkan pen tool itu yang harus kalian aktifkan itu setting apa saja? Optionnya itu adalah pad. Kemudian jangan memilih yang shape. Kemudian aktifkan opsi exclude overlapping shape. Exclude overlapping shape-nya itu diaktifkan. Jelas sampai di sini? Jelas, Pak. Jadi untuk mendapatkan detail yang baik, ya, misalnya nih, untuk mendapatkan detail yang baik, perbesar tampilan gambar dengan menekan tombol Ctrl dan plus. Jadi kalau misalnya kalian ingin memperbesar detail yang baik, ya, tekan tombol Ctrl dan plus untuk mendapatkan detail gambar ya. Jadi kita perbesar aja seperti ini kira-kira. Kalau menggeser berarti spasinya ditekan terus. Spasinya ditekan terus sambil menggeser. Hingga keluar gambar tangan ya atau grab. Selanjutnya yang ketujuh itu kalian buat pad yang detail ya. Sekarang
mulai belajar membuat pad-nya itu detail, saya tunggu. Jadi kita buat pad secara detail seperti ini. Mengelilingi gambar yang akan kita cropping ya. Silakan. Dipraktekkan ya, ini ya. Silakan kalian praktekkan membuat pad pada gambar. Kan kalian buat pad. Kalau sudah selesai, tolong saya diberitahu ya. Ya, sampai ketemu di titik awal, kemudian buat pad kembali pada area yang berlubang. Sampai di sini jelas? Oh, jelas. Berarti yang kayak kemarin kan, Pak? Iya, sama persis seperti kemarin. Oke. Jadi apa namanya, tekniknya itu nanti akan berulang-ulang ya dalam prosesnya. Temanya berbeda-beda, tapi basicnya itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Silakan kalian kerjakan. Kalau ada pertanyaan, silakan kalian tanyakan ya. Saya sambil mengerjakan pekerjaan, boleh ya? Sambil bekerja. Nah, ini contoh penggunaan apa namanya foto retouching ya dalam proses pekerjaan ya. Ini sama, ini foto retouching juga. Ini juga sudah saya ajarkan kemarin ya. Proses bagaimana caranya menggunakan foto retouching dalam pekerjaan.
Sudah selesai belum? Proses croppingnya sudah selesai belum? Dikit lagi, Pak. Oke. Sudah, Pak. Sudah? Yang lainnya? Sudah? Yang lainnya sudah? Nah, kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Jadi setelah kalian membuat pet ya, setelah kalian membuat pet secara keseluruhan, kemudian kalian tampilkan pet palette. Jadi ini kita tampilkan pet palette dengan mengakses menu window pet. Nah, pada pet palette itu nanti akan muncul walk pet. Ini namanya pet palette. Nah, tarik walk pet-nya nih. Ini walk pet-nya itu tarik ke lingkaran yang nomor 3. Sama seperti kemarin yang saya jelaskan. Jadi ini saya tarik ke load pad as selection. Paham sampai di sini? Paham, Pak. Nah, selanjutnya sama dengan yang saya jelaskan sebelumnya itu adalah pilih select modify contract. Select modify contract sebanyak 1 pixel. Kemudian select modify feeder sebanyak 1 pixel. Ini 11 dan 12 ini juga sudah saya jelaskan. Bisa? Bisa, Pak. Bisa. Kemudian tampilkan layers palette dengan mengakses menu window layers. Tampilkan lagi layers palette. Pastikan layers yang akan di cropping itu aktif. Jadi ini yang diaktifkan itu adalah layer 4. Jadi harus dipastikan layer 4 yang aktif nih. Kemudian klik tombol add layer mask. Jadi klik tombol add layer mask itu tombol yang kotak ada lingkarnya, samping tulisan FX. Coba diklik. Tercropping tidak? Tercropping tidak? Tercropping tidak? Ya, Pak, sudah. Sudah ya? Sudah tercropping ya? Sampai di sini paham? Paham, Jadi yang kita kerjakan tadi itu adalah tentang bagaimana caranya menggunakan layer untuk mengcropping ya dengan menggunakan fasilitas add layer mask. Nah, tinggal kalian atur nih warnanya. Ini kan sudah nih ya, untuk menghilangkan pembatas kita bisa menggunakan ini nih.
Saya aktifkan kotak yang sebelah kanan, gitu ya. Ini menghilangkan pembatas nih. Untuk menghilangkan pembatas, tinggal gunakan gradien aja. Misalnya ini saya tarik kakinya, saya hilangkan, ada gradasi ke atas. Bisa seperti itu. Jadi untuk menghilangkan kakinya itu, tarik gradasi ke atas. Nah, seperti itu. Silakan kalian kerjakan. Jadi untuk Gradasinya yang mana, Pak? gradien tuh dari bawah ke atas. Gradasi yang Oh, digunakan itu adalah foreground ke transparan. Paham nggak? sebentar, di mana nih? Hah? Enggak. Gimana? Udah, Pak. Mengerti? Ya. Ngerti? Ya, Pak. Ngerti, dapat. Dapat kan ya? Gitu. Jadi seru sebenarnya belajar Photoshop itu seru. Ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Jelas? Jelas? Nah, Jelas, ini yang Pak, jelas. terakhir. Jelas ya? Jelas nggak? Iya, Pak. Jelas. Oke, kalau sudah jelas, sekarang yang berikutnya itu adalah dalam proses menggabungkan beberapa gambar, hal yang harus diperhatikan juga itu adalah bahwa kalian harus memperhatikan antara warna gambar satu dengan gambar yang lain, atau antara warna gambar yang satu dengan background. Kalau di sini kan terlihat antara background dengan gambar yang ada di depan kan terlalu kontras ya, seperti seolah-olah itu ditempel, ya enggak? Ya enggak? Jadi ini seolah-olah itu ditempel. Kenapa? Yang di atas atau yang di depan itu dia memiliki saturasi tinggi dan warnanya itu terlalu gelap. Yang di belakang itu saturasinya rendah dan warnanya itu redup. Nah, berarti kita akan belajar bagaimana caranya mengurangi saturasi dan lightness gambar agar kontras itu tidak terlalu tinggi. Sehingga gambar terlihat menyatu dengan background. Jadi caranya itu kira-kira seperti ini. Pertama, aktifkan layer layer masking ya. Jadi aktifkan layer ya. Jadi ini kan ada dua kotak nih. Kotak gambar sama kotak masking. Nah, yang diaktifkan itu adalah kotak gambar. Jangan sampai terbalik ya. Ini diaktifkan kotak gambarnya. Ada kotak masking, kotak gambar. Kotak masking itu yang di sebelah kanan, kotak gambar itu yang di sebelah kiri. Mengerti? Mengerti tidak? Lagi dikerjain dulu, Pak. Pas. Jadi yang Gimana? diaktifkan Tadi, Pak, gimana? ini kan ada kotak, kalau kalian perhatikan ini kan kalau yang di layer 4 ya atau layer 3 itu kan ada kotak gambar, ada kotak masking. Yang warna hitam itu kotak masking. Mengerti? Ya, Pak. Nah, yang ini itu adalah kotaknya itu adalah kotak gambar. Jadi aktifkan layer bukan masking ya, bukan layer masking ya. Kemudian akses menu image adjustment hue and saturation. Jadi image adjustment hue and saturation. Tarik saturasinya itu ke kiri, sama lightness-nya itu ke kanan. Ngerti caranya? Paham tidak? Paham, Pak. Paham. Jadi terus kemudian kita atur lagi brightness kontrasnya boleh. Image adjustment brightness kontras. Kontrasnya dinaikkan sedikit. Naikkan nilai kontrasnya. Gitu ya. Sudah? Yang berikutnya, yang kelima, akses menu image, kemudian adjustment, kemudian pilihannya itu adalah brightness, and contrast. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Mengerti? Ngerti, Pak. Carbon. Nah, itu proses bagaimana caranya kita membuat desain poster, salah satunya itu seperti itu. Nanti kita sampai di sini ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah mulai mengerti caranya? Iya, Pak. Minggu depan kalian harus sudah sampai ke tahapan
membuat ini ya, sampai ke tahapan membuat, kalau kita lihat di sini, mana ya, desain poster. Nah ini ya, kita akan membuat desain poster seperti ini. Dan ini tidak sulit ya. Sudah mulai punya bayangan atau belum? Bikin seperti ini. Lumayan, Pak. Kebayang. Udah mulai kebayang ya. Jadi nanti minggu depan kita lanjutkan ke proses pembuatan desain poster seperti ini sampai kalian betul-betul menguasai cara menggabungkan beberapa gambar sambil saya jelaskan materi tentang masking. Nanti akan saya kirimkan link video tentang masking ya. Ya memang tekniknya itu dari video yang saya kirimkan tadi ya. Nanti pembelajarannya itu tentang masking dengan menggunakan brush, masking dengan menggunakan gradient, sama masking dengan menggunakan channel. Nanti pokok bahasanya itu untuk minggu depan. Saya kirimkan linknya ya. Ada yang mau ditanyakan untuk materi hari ini? Ada yang mau ditanyakan? Saya, Pak, Melan. Ya, gimana Melan? Terkait untuk minggu depan, Pak. Kalau sepertinya itu kita desain sendiri apa harus sesuai dengan gambar itu, Pak? Nanti untuk sementara itu harus sesuai dengan gambar. Harus sesuai dengan gambar. Nanti saya jelaskan. Ini yang akan kita bahas minggu depan ya. Video pertama itu adalah masking dengan channel, masking dengan brush tool dan gradient tool. Nih topiknya ini ya. Bentar. Tolong ini ya, tolong dilihat ya. Waktunya nggak panjang kok nih saya bikinnya. Membahas tentang ininya nggak panjang. Waktunya nggak panjang. Pak, izin bertanya, ya. Terkait tes yang di e-learning itu bagaimana ya Pak? Apa? Terkait, ya ada tugas di e-learning. Diabaikan dulu aja ya. Saya belum ini. Diabaikan ya. Jadi kalau ada tugas-tugas sebelum saya bicara masalah tugas diabaikan aja dulu ya. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah cukup sih. Sudah cukup ya. Tolong dipelajari untuk materi tentang maskingnya, sama minggu depan sih saya review ya. Minggu depan saya review untuk maskingnya. Tapi kalau misalnya kalian sudah mempelajari, nanti pembelajaran minggu depan jadi lebih mudah. Lihat aja itu durasinya itu saya bikin paling cuman nggak nyampe 10 menit ya. Kalian bisa lihat lah. Ya, dari saya itu saja. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan WhatsApp ya. Atau tidak ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi hari ini? Iya Pak, cukup. Cukup, oke. Kalau sudah cukup, sampai ketemu lagi nanti minggu depan ya, di waktu yang sama ya. Kita masih online, nanti di pertemuan berikutnya baru kita ketemu offline. Paham? Libur ya? Masih online ya Pak? Libur ya? Minggu berikutnya libur ya? Nggak tahu, belum dapat kabar. Tanggal merah atau libur? Ya, tanggal merah. Oh, tanggal merah ya? Aduh, gimana ya? Ya udah nanti kalian online aja dulu deh. Kalau kelas lain sih tetap offline. Tetap offline. Oh iya Yaudah. Pak. Emang aman ya Pak? Soalnya gedung sebelah katanya ada pencurian. Enggak, maksudnya memang kalau offline udah aman ya Pak. Soalnya ada penyelidikan ke gedung AN, katanya AN ada pencurian. Oh gitu. Harusnya sih nggak ada kaitannya dengan kita ya. Oh iya, takutnya gitu kan depan-depanan gitu. Berarti Ya, TGP aman ya Pak? Aman lah, aman. Ya udah, dari saya itu saja ya. Ya,
Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absen. Ya, Ya. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Ya. Terima kasih, Pak.